ayat dari 45 sampai 49 ini kan untuk supaya kita sebagai manusia satu memikirkan dan yang kedua juga bersyukur gitu atas nikmatnya. Nah, yang saya pengen tahu yang pertama adalah ada nggak sih Pak Ustadz ayat yang menunjukkan, saya nggak tahu, bahwa Allah berfirman mengenai Allah menciptakan untuk memang kepentingan manusia, untuk kebutuhan manusia, untuk manusia nikmati gitu. Nah, lalu kalau ada ayat berapa gitu, Ustadz. Lalu yang keduanya ini kan berarti kan di sini ada juga perintah suruh mensyukuri, tetapi juga kadang-kadang kan manusia juga banyak yang juga tidak menyadari atau bahkan tidak bersyukur atau yang lebih lagi ya bahkan berbuat zolim gitu ya. Nah, terutama terkait dengan masalah menikmati apa yang telah Allah ciptakan ya, misalnya sebagai contoh paling gampang adalah air, lalu ya bahan-bahan tambang, bahan galian apa segala macam yang sehingga sekarang ya seperti apalah kehidupan kita sekarang ini gitu. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang saat ini saya nggak tahu apakah harus bilang bahwa orang-orang ini berbuat zolim karena mereka tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan nikmat dari Allah ini gitu ya, terkait dengan apa yang ada di bumi ini. Nah, tapi sebenarnya kalau mereka ini secara peraturan dari pemerintah itu mereka tidak melanggar peraturan gitu. Tetapi kalau kita berpikir ke depan, apa yang mereka lakukan ini akan berdampak buruk nanti kepada anak cucu kita gitu. Atau bahkan nanti tidak ada yang tersisa dengan anak cucu kita nanti gitu. Tapi kalau secara peraturan kan kalau secara di Al-Qur'an secara eksplisit kan tidak ada gitu ya. Tapi secara peraturan itu kan secara eksplisit, tetapi secara eksplisit itu ya tidak mengatur hal itu sehingga mereka tidak melanggar aturan gitu. Nah, apakah ini memang sebenarnya termasuk orang yang zolim? Dalam ayat di surat Al-Baqarah ayat 29 itu disimpulkan bahwa semua yang Allah ciptakan ini adalah untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Jadi ciptaan Allah yang lain selain manusia, Allah ciptakan hujan, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan makhluk laut, Allah ciptakan ada darat, ada lautan, ada angin, semuanya itu justru untuk kepentingan manusia. Jadi sebetulnya penikmat hidup yang sesungguhnya dari seluruh apa yang Allah ciptakan ini adalah kita manusia. Coba begini, sedikit kita berpikir, Allah jadikan kita dengan berbagai macam itu sebagai sebuah karunia, tentu untuk kita nikmati. Orang kalau berpikir ekonomi, ya berpikir ekonomi atau ekonomis, katakanlah gitu, ya atau cara berpikir orang-orang yang mau untung, itu kan biasanya menghitungnya begini, dengan modal yang sekecil-kecilnya, dia dapat manfaat yang sebesar-besarnya, kan gitu kan hukum atau teori ekonomi. Ya. Jadi manusia selalu berpikir dia ingin dapat yang besar, nggak apa-apa berkorban, keluar yang kecil. Tapi sebisa mungkin keluarnya yang paling kecil, lalu hasilnya yang paling besar. Itu harapannya begitu. Tanpa disadari sebetulnya kita manusia hadir di muka bumi ini tidak punya modal apapun. Sebetulnya kan gitu. Kalau kita lihat ke belakang, kita tanpa modal. Sebetulnya sebagai seorang anak manusia harus lebih banyak bersyukur. Hari ini kita punya anak, kita punya istri, kita punya rumah, kita punya tempat tinggal yang nyaman, kita bisa hidup, menghirup udara yang segar, bisa istirahat, ya, bisa tidur di malam hari, ya, bisa bekerja, ya, aman dan semacamnya. Maka sebetulnya itu karunia Allah yang sangat besar. Karena kita tidak punya modal. Kalau teori ekonomi dengan modal yang sekecil-kecilnya, nah modal kecil pun kita tidak bawa, kita nggak punya. Tapi kita punya nikmat yang besar sejauh ini.
sebetulnya kalau manusia merenung berpikir ke situ saja, ya mestinya menyadari bahwa mereka lah objek dari tujuan penciptaan semua ini. Ya, makanya disebut manusia itu khalifah. Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan lautan, Allah ciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan Allah ciptakan alam semesta ini untuk kepentingan sebesar-besarnya manusia, manfaat buat manusia. Artinya begini, kalau tidak ada manusia, seolah-olah begitu, Allah nggak menciptakan semua ini. Jadi semua ini ada karena manusia. Maka dari itu manusia dikatakan oleh Allah, dia khalifah. Maksudnya, semua yang Allah ciptakan ini tidak akan sampai kepada standar maksud dan tujuan penciptaannya kalau tidak dikelola oleh manusia. Gunung yang hebat, yang besar itu, manfaat sebesar-besarnya hanya bisa terjadi fungsinya dengan fungsi yang maksimal, dia hanya bisa terjadi kalau itu dikontrol, dikuasai, dikendalikan oleh manusia. Kalau dia hanya terjadi begitu saja, hujan begitu saja, air mengalir di sungai begitu saja, tanpa kendali atau campur tangan manusia, maka itu tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Manusialah pemeran tunggalnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya ada manusia yang justru berbuat sebaliknya, itu jauh dari rasa syukur atas karunia Allah, itu betul-betul manusia yang tidak tahu bersyukur. Karena justru semua itu Allah ciptakan untuk mereka kendalikan, untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya buat mereka sendiri. Hanya saja yang terjadi adalah kan manusia ada yang berpikir yang penting di zamannya, yang penting saat dia hidup, semuanya bisa dinikmati. Dia nggak peduli untuk zaman yang akan datang, anak cucu kayak apa semuanya. Ya, hanya segelintir manusia mungkin yang berpikir itu. Tentu saja sangat layak kita katakan zalim manusia yang seperti itu, walaupun aturan pemerintahnya nggak ada, tapi dia memanfaatkan alam itu semaunya, ya, nggak berpikir ini adalah bagian dari ekosistem yang harus dijaga. Ya, dia boleh lobangi ini, ya, dengan kesadaran bahwa kalau dilobangi bagian sini, bagian yang lain akan terbuka juga, misalnya. Kalau dia keruk di sini, bagian yang di sana akan juga terkeruk, misalnya. Dengan punya kesadaran seperti itu, dan Allah kasih mereka manusia ilmu, manusia adalah ilmu, maka manusia sebetulnya harus menjadi yang ngontrol semua secara baik. Aturan pemerintah, aturan penguasa, aturan Allah itu hanya untuk membuat mereka lebih lebih tahu akibat sebetulnya. Jangan begini karena akibatnya akan begitu. Nah, ya katakanlah fenomena yang terjadi sekarang, adanya gempa, adanya banjir, adanya fenomena alam yang menjadi musibah buat manusia, itu tidak kurang tidak lebih adalah akibat perbuatan kita manusia yang tidak pada tempatnya. Makanya disebut pantas disebut zalim, ya, kalau ada manusia yang seperti itu. Wallahu a'lam. Terkait dengan nikmat di surat An-Nahl 81 itu saya baca tadi nikmat yang Allah sempurnakan, Pak. Dan supaya kamu bersyukur, tapi di situ dipakai tuslimun, bukan. Mohon penjelasan Pak Rusdi, apakah memang ini menggambarkan bahwa ini nikmat yang sempurna? Apakah ini yang terakhir atau bagaimana, Pak? Begini maksudnya. Kehidupan beragama seseorang, kalau kita adalah menjadi seorang muslim, ya, kata-kata tuslimun itu sama dengan muslimun. Cuma itu fiil. Tuslimun isim fiilnya, kata kerjanya. Muslimun itu fa'ilnya atau pelakunya, orangnya. Nah, kehidupan beragama seseorang salah satunya ketaatannya, keberagamaannya atau sikap hidup beragamanya menjadi lebih kuat, lebih sungguh-sungguh. Itu karena didorong oleh dia merasakan hidup ini betul-betul dirasakan sempurna kenikmatannya. Dia merasa bahagia dengan apa yang Allah karuniakan sampai sejauh ini. Karena dia merasakan dia hadir di muka bumi ini nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Ya. Kemudian hari ini dia punya istri, punya anak, punya rumah, ya, punya kawan, punya sahabat,
dan dia punya kesempatan untuk bisa mencari nafkah yang aman misalnya. Maka itu kenikmatan yang luar biasa. Meskipun ayat yang tadi kita bahas, surat Al-Furqan ayat 46, 47, 48 sampai 49-nya ini, itu tidak sedang menceritakan kenikmatan Allah begitu saja. Itu efeknya sebetulnya. Di situ justru ayat menceritakan kita tentang kemaha besaran, kemaha agungan, kehebatan, kekuasaan Allah untuk kita, sehingga jadi kita tambah yakin yang kita beriman kepadanya ini adalah zat yang maha segala-galanya, bukan zat yang nisbi, bukan zat yang nggak bisa dirasakan. Zat yang dirasakan, kenikmatan karunia-Nya itu kita bisa rasakan. Kita memang tidak bisa melihat dia, kita tidak bisa meraba dia, nggak bisa menjangkau dia dengan tangan kita menyentuhnya, tapi kita bisa merasakan kehadiran kita di hati kita. Dia ada dengan melihat ciptaannya. Jadi sebetulnya ayat ini tidak sedang mengingatkan manusia, bersyukurlah kalian atas nikmat Allah. Tidak sedang bicara itu. Justru ayat ini sedang berbicara, kalian ingat, semua nikmat-nikmat itu tidak mungkin ada pada kalian kecuali ada zat yang mengadakannya, yang menurunkannya. Oleh sebab itu kalian harus kuat beriman kepadanya, karena kalian dapat ini semua, itu menunjukkan dia ada. Jadi jangan pernah berpikir kayak orang kafir Quraisy tadi, yang merasa hidup itu adalah, kan bahasanya tadi, rahimlah yang mendorong dia untuk lahir. Didorong dia lahir. Waktu mati, bumilah yang menelan dia, sehingga dia mati. Nggak membuat dia hancur, kecuali adalah persoalan waktu saja. Jadi hidup itu akhirnya nggak punya orientasi, kecuali orientasinya cuma makan, minum, hidup, melampiaskan syahwat mereka semata. Nggak lebih daripada kehidupan atau pola hidup binatang. Nah, jadi sebetulnya ayat ini tidak sedang berbicara tentang nikmat, tapi kalau ayat 81 An-Nahl bicara tentang nikmat. Makanya bunyi kata-katanya waliyutimma. Perhatikan di situ ada kata-kata, di situ kalimatnya waja'ala lakum sarabila taqikumul harra. Allah jadikan diantaranya bentuk nikmatan itu adalah pakaian yang membuat kalian terlindung dari panas, wasarabil taqikum ba'sakum, pakaian yang membuat kalian terlindung dari keselamatan, maksudnya dari peperangan, ada orang yang menyerang, membunuh kita dengan pedang, bermacam-macam. Kadzalika yutimma ni'matahu, demikian Allah menyempurnakan nikmatnya. Karena kata yutimmu dalam bahasa Arab itu menunjukkan nikmat itu tercukupkan. Padahal nikmat itu dirasakan terus-menerus. Makanya kan bunyi ayat ini, kalau masih ingat, ayat terakhir yang turun, surah Al-Ma'idah itu bunyinya, untuk jin pakainya akmaltu, untuk nikmat atmamtu. Ya, dengar baik-baik bunyinya ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Penggunaan kata-kata kamal atau akmala yukmilu itu menunjukkan bahwa sebelumnya dia tidak sempurna. Bahkan sebelumnya dia tidak ada. Lalu kemudian Allah sempurnakan Islam itu dengan haji wada yang dilakukan oleh Nabi, maka selesailah tugas Nabi. Itu kata-kata sempurnanya dari tidak ada menjadi ada dan sempurna. Itu maksudnya. Sementara wa atmamtu alaikum nikmati. Untuk nikmat bunyinya pakai atmama, kayak ayat di sini juga wa yutimmu nikmatahu. Kenapa kata-kata nikmat pakainya atamma yutimmu? Itu karena nikmat itu sempurna tidak sempurna itu ada sejak kita lahir. Dengan kita lahir nggak bawa apa-apa saja, kita udah punya nikmat. Sekarang punya apa-apa yang banyak, nikmatnya lebih banyak lagi. Dengan Allah karuniakan semakin banyak karunianya, semakin banyak nikmat lagi. Jadi pengertian wayutimu itu nikmat yang tidak pernah terputus, nikmat yang terus menerus, nikmat yang telah ada sebelumnya dan terus Allah sempurnakan nikmat itu sampai sekarang ini. Karena nggak ada ujungnya nikmat itu. Ya, makanya ada orang yang Allah izinkan hanya cukup merasakan kebahagiaan dengan tidur di sebuah rumah yang sekedar tidak panas, sekedar tidak kena hujan, makan hanya nasi dengan telur saja misalnya, tapi bagi dia sudah kebahagiaan. Tapi ada orang yang tidak bisa nikmatnya itu dirasakan seperti itu.
dia harus nikmatnya itu dirasakan kalau tidur di tempat yang mewah, tempat tidur yang mahal, kasur yang empuk, kamar yang AC dan segala macam. Maka sebetulnya orang itu telah Allah cabut standar nikmatnya sedikit dengan dinaikkan level nikmatnya, hanya baru bahagia dan nikmat kalau menikmati yang sebesar itu. Justru ketika seseorang hanya merasakan sedikit saja sudah nikmat, itu orang yang paling bahagia. Karena begitu dia pindah ke nikmat yang lebih tinggi levelnya, dia akan menjadi semakin bahagia, semakin bahagia. Makanya kita kan dilatih dengan berpuasa, di mana ketika kita berpuasa, begitu kita akan berbuka, minum air seteguk saja, itu sudah nikmat yang luar biasa. Yang kalau kita lagi kenyang, jangankan minum air, minum es kelapa pun, minum es cendol pun, minum apapun, mungkin kita hampir lupa merasakan itu sebuah kenikmatan. Tapi dengan kita berpuasa, maka kenikmatan itu jadi diturunkan sehingga kita lebih banyak bersyukur walaupun merasakan nikmat yang paling kecil, yang paling sedikit. Jadi sebetulnya ada orang yang mestinya bersyukur kepada Allah kalau cuma tidur terlentang saja walaupun nggak ada kasur, kayak kita waktu pergi haji dulu kalau ingat beratapkan langit, beralaskan alas yang kita bawa sejadah, kita bisa tidur, itu nikmat di level terendah seperti itu, sebetulnya kita di level tertinggi dalam merasakan kebahagiaan. Manakala justru ada orang baru nikmat hidupnya kalau baru bisa makan yang mahal, kalau bisa tidurnya di kasur yang empuk. Ini sebetulnya orang ini dicabut nikmatnya oleh Allah untuk level-level rendahnya. Sehingga akhirnya dia baru merasakan nikmat kalau dia tidur di tempat kasur yang empuk. Begitu di kasur yang nggak ada, begitu tempat yang ada kasurnya, dia nggak ada nikmatnya. Itu berarti orang itu sebetulnya harus banyak istighfar kepada Allah. Allah sedang mencabut nikmat-nikmat rendah yang Allah sebetulnya berikan sebagai sebuah kenikmatan besar. Nah, jadi beruntunglah seseorang yang masih selalu bersyukur atas nikmat yang sekecil-kecilnya yang dia rasakan dalam hidup ini. Jadi setidaknya memberikan sisi yang lain untuk memahami ayat yang ke-44 ini, Pak. Karena memang kemudian harus terkait dengan ayat sebelumnya ya, Pak. Jadi bukan ke arah nikmatnya, tapi bukti-bukti kekuasaan Allah yang mereka nggak sadari, gitu, sama kaum musyrikin Mekah ini. Saya ada baca hadis itu ya, yang bunyinya seperti ini. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kamu, dan janganlah melihat orang yang lebih tinggi darimu. Yang demikian lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis ini saya kira cocok untuk kita pegang dan selalu kita ingat-ingat ya Pak ya, untuk mensyukuri nikmat Allah. Gimana menurut pendapat Pak Ustadz? Hadis itu untuk ukuran kita. Melihat kepada urusan dunia, lihatlah kepada yang di bawah. Jangan pernah melihat ke yang pada di atas, karena kita akan menjadi orang yang nggak pernah berpuas diri, nggak akan pernah bersyukur. Sebaliknya untuk urusan akhirat, itu ngelihatnya kepada yang di atas kita. Jangan ngelihat teman kita yang baru ngaji 2-3 ayat, kita udah ngaji 1 halaman, kita berpikirnya udahlah ikuti dia. Jadi intinya saya ingin sampaikan, itu untuk akhirat, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Disuruh berlomba-lomba melihat ukuran orang yang lebih tinggi dari kita. Kalau teman kita bisa 1 juz, kita harus bisa 2 juz. Orang bisa 2 juz, kita harus bisa 3 juz. Orang bisa paham Quran dengan baik, kita harus lebih paham lagi. Tapi untuk urusan dunia, lihatlah yang di bawah kita supaya kita jadi bersyukur. Itu gitu. Jangan semuanya diukur lihat yang bawah saja, jangan. Untuk urusan dunia saja lihat kepada yang di bawah.